Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dan semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Dan selamat datang di channel Gosan Entertainment. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk teman-teman semuanya yang baru mau menjadi YouTuber. Sebelum kita lanjut ke inti videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe-nya teman-teman sangat berarti buat saya. Oke, terima kasih. Dan inilah inti videonya. Saya akan membagikan 5 tips untuk teman-teman semuanya. Dan tips yang pertama adalah mental ataupun keberanian. Buat teman-teman semuanya, jika ingin menjadi YouTuber, teman-teman harus mempunyai ataupun harus mempersiapkan mental ataupun keberanian. Karena mental ataupun keberanian adalah hal dasar yang harus dimiliki seseorang yang terjun ke dunia per-YouTuban. Karena tanpa mental ataupun keberanian, itu berarti tidak siap untuk terjun ke dunia YouTube. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus punya mental, harus punya keberanian untuk berada di depan kamera, ataupun ketika teman-teman bikin konten yang di luar, teman-teman harus punya mental yang kuat. Dan yang kedua, pasar ataupun tujuan. Ketika teman-teman sudah siap mental untuk terjun ke dunia YouTube, teman-teman harus punya target. Target pasar apa yang harus teman-teman tuju? Kemana arah channel teman-teman ini yang harus teman-teman arahkan? Untuk sebagai contoh, targetnya teman-teman, misalnya itu anak-anak. Maka dari itu, teman-teman harus buat konten yang bertemakan anak-anak, ataupun konten edukasi, ataupun konten game, ataupun yang lainnya. Yang jelas, teman-teman harus punya pasar, target, dan tujuan. Misalnya teman-teman harus bikin konten anak-anak, jadi teman-teman harus misalnya edukasi pembelajaran, misalnya huruf A, B, C gitu. Harus dengan menambahkan gambar-gambar, misalnya hewan, A, angsa, B, bebek, misal seperti itu. Teman-teman harus jelas targetnya seperti itu kalau kontennya anak-anak. Kalau kontennya edukasi, banyak macam edukasi. Misalnya edukasi memberikan suatu arahan yang baik, yang bisa mengedukasi banyak orang, ataupun teman-teman memilih pasar target ini adalah tentang game. Jadi teman-teman harus bikin konten tentang game. Entah itu game apapun itu, yang pastinya sesuai dengan target dan tujuan. Intinya teman-teman harus tahu pasar mana yang harus teman-teman tuju. Dan yang ketiga, ide konten. Ketika dua hal tadi sudah teman-teman lakukan, pertama tadi kan mental, keberanian, kedua adalah pasar dan tujuan, sekarang itu ide konten.
ketika dua hal tadi sudah teman-teman lakukan, maka teman-teman harus mempersiapkan konten yang bagaimana yang harus teman-teman buat. Contohnya ketika teman-teman memilih ide konten yang bertemakan game, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, teman-teman harus tahu ataupun teman-teman harus mencari tahu game apa yang lagi viral-viralnya, dan teman-teman buat konten game tersebut. Contohnya yang lagi viral-viralnya sekarang nih ya, kayak Sakura Simulator. Jadi ya teman-teman harus berani buat konten tersebut, atau game yang lain ya. Pokoknya idenya itu harus bisa menarik pasar, menarik target yang teman-teman tuju. Intinya, ide konten apa yang harus teman-teman pilih dan yang akan teman-teman buat harus sesuai dengan target pasar yang teman-teman tuju tadi. Dan yang keempat, keyakinan. Jika hal yang sebelumnya sudah teman-teman jalankan, teman-teman sudah bikin konten, sudah menjalankan semuanya tadi, teman-teman harus yakin dengan apa yang teman-teman buat. Dan jangan pernah putus asa, tetaplah berjuang, tetap konsisten, dan jangan menyerah. Teman-teman harus yakin konten yang teman-teman buat tadi itu bisa menarik pasar, menarik penonton, yang bisa bikin channel YouTube-nya teman-teman itu dikenal banyak orang. Pokoknya harus yakin. Kita harus tetap yakin dengan apa yang kita buat. Jangan pernah putus asa. Oke teman-teman. Dan yang kelima, keberuntungan. Faktor X ini tidak harus dilupakan. Ingat, setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Karena keberuntungan bisa saja berpihak kepada siapapun, dan termasuk kepada teman-teman semuanya. Kan mana tahu ketika teman-teman bikin konten, ketika teman-teman upload videonya teman-teman itu wow, penontonnya banyak, viewernya meledak, dan sangat disukai banyak orang. Jadi ketika kita sudah yakin, kita juga harus berharap keberuntungan kita itu bagus. Tapi kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita buat. Oke teman-teman. Nah, itulah 5 tips dari saya untuk teman-teman yang baru mulai mau menjadi YouTuber. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan menyerah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.